Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PKK dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Desi Eva Rohmawati, host pada siang hari ini. Saya dari Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Berjumpa kembali dengan sahabat PKK di PKK Talks for Metro Ceria. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, hari ini kita bertemu kembali dengan seorang narasumber yang luar biasa yang akan berbagi tentang ilmunya, tentang pengalamannya, tentang kegiatannya yang pada hari ini kita akan membahas banyak tentang pasar pangan segar aman di Kota Metro. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu kembali dengan narasumber kita, yaitu Ibu Eka dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro. Saya sapa dulu beliau. Selamat siang Bu Eka. Siang Mbak Desi. Saya manggilnya Mbak aja ini, kayaknya lebih enak ngobrolnya ini Mbak ya. Lebih dekat ya Mbak. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, kita mulai obrolan kita pada siang hari ini dengan tema pasar pangan segar aman di Kota Metro. Mbak Eka, apa kabar dulu deh? Apa kabarnya Mbak Eka hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga demikian juga untuk Mbak Desi dan pendengar semuanya. Oke, insya Allah alhamdulillah Mbak Eka. Mbak Eka, kita ngobrol-ngobrol nih tentang pasar pangan segar aman di Kota Metro. Mau apa sih Mbak pasar segar aman itu? Kemudian apa yang melatar belakangi sehingga adanya pasar segar aman ini Mbak? Ya. Jadi pasar pangan segar aman itu adalah pangan segar ini ada 3 macam dulu ya yang kita bagi. Jadi pangan segar itu ada pangan segar asal tumbuhan, biasanya disingkat dengan PSAT. Kemudian ada pangan segar asal hewan, disingkat dengan PAH, dan pangan asal ikan atau PAI. Nah, pangan segar itu adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, atau kalau untuk tumbuhan, pangan yang bisa langsung dikonsumsi atau bisa menjadi bahan baku dari industri. Nah, yang melatar belakangi adanya pasar pangan segar aman ini adalah dari WHO. Jadi yang melatar belakangi adanya pasar pangan segar aman ini adalah dari WHO yang menyusun panduan untuk pasar pangan segar, pasar pangan sehat pada tahun 2006. Panduan ini mengembangkan tentang pasar pangan tradisional yang aman dan sehat dengan memperhatikan lingkungan sebagai hal yang berharga yang secara efektif dapat meningkatkan keamanan pangan, status gizi, dan kesehatan lingkungan. Kemudian pada tahun 2023 ini, panduan ini diadopsi oleh Badan Pangan Nasional dalam bentuk pangan segar aman. Itu memang konsepnya memang benar-benar dari WHO awalnya ya Mbak ya. Dengan konsep yang sebagus itu Mbak. Kemudian selama ini juga kan pasar-pasar tradisional di Kota Metro sendiri belum sampai ke sana gitu perhatiannya gitu. Untuk di Kota Metro sendiri, adakah pasar tradisional di Kota Metro yang sudah mulai menjalani atau berproses untuk bisa menjadi pasar yang pangan segar aman ini Mbak? Alhamdulillah, kita di pasar tradisional kesannya biasanya kumuh ya. Kumuh, becek, bau gitu. Terus keamanan pangannya juga tidak diperhatikan. Nah, alhamdulillah untuk Kota Metro
melalui Badan Pangan Nasional sudah ada pasar yang ditetapkan sebagai pasar pangan segar aman, yaitu di Pasar Margorejo, Kecamatan Mitro Selatan. Oke Mbak, untuk Pasar Margorejo ini sendiri dinyatakan dan ditetapkan sebagai pasar segar aman mulai kapan Mbak? Pasar pangan segar aman untuk di Kecamatan Mitro Selatan tadi ya disebutkan Pasar Margorejo itu ditetapkan pada tahun 2023 Mbak Desi. Jadi dari Oktober 2023 dan alhamdulillah kegiatan ini berlanjut di tahun 2024. Jadi ini masih berkelanjutan masih berkelanjutan Mbak Eka. Ya alhamdulillah kayak gitu. Kemudian ini Mbak, tadi Mbak Eka menyebutkan bahwa yang menginisiasi gitu untuk kegiatan program pasar segar aman, pasar segar pangan aman ini ya Mbak. Saya jadi agak beribetan ini ngomongnya pangan segar aman. Di pasar pangan segar aman. Ya, Oke. Disingkat PAS aman. Disingkat PAS aman gitu ya Mbak ya. Ini yang inisiasinya diawali oleh Bappenas ya Mbak, Badan Pangan Nasional. Berarti skalanya program ini juga nasional untuk di Pasar Margorejo. Di Provinsi Lampung selain Kota Mitro, Mbak? Jadi untuk di Kota Mitro ada lagi yang untuk di Provinsi Lampung, yaitu di Lampung Selatan dan di Bandar Lampung. Awalnya ada 3 lokasi, kemudian untuk di 2024 bertambah menjadi 4, ditambah dengan Kabupaten Waikanan. Jadi kita sudah punya 3 kabupaten kota Ya, betul. Yang sudah mulai menjalankan program ini ya Mbak. Jadi 4 ya untuk tahun ini ya Mbak. 4 untuk 2024 ini ya Mbak. Oke Mbak. Kemudian tadi kita terus ngomongin yang namanya pangan segar aman. Pangan segar aman itu yang kayak mana Mbak? Ya, jadi pangan segar yang aman itu adalah pangan yang bebas dari 3 macam cemarannya Mbak Desi ya. Ada cemaran fisik, ada cemaran biologi, dan ada cemaran kimia. Ya, jadi harapannya pangan segar itu yang terbebas dari 3 macam cemaran tersebut. Apa aja Mbak? Untuk contoh-contohnya nih biar sahabat PKK di rumah juga bisa mengerti 3 cemaran ini seperti apa gitu. Iya. Jadi cemaran fisik itu contohnya kalau ibu-ibu sekalian melihat ada di beras. Misalnya nih ya yang untuk PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Yang fisik itu kalau di beras itu mungkin bisa ditemukan adanya kerikil. Kemudian kalau di sayuran itu ada misalnya dalam 1 ikat kangkung tuh ternyata terdapat rumput seperti itu yang disebut dengan cemaran fisik. Kemudian kalau cemaran biologis adalah cemaran yang karena mikroba seperti adanya E. coli, kemudian ada Listeria ya. Kemudian kalau untuk kimia itu adanya residu pestisida ataupun logam berat. Atau bisa juga kalau untuk yang pangan asal hewan atau ikan ada ditemukan formalin. Iya. Untuk pengawetnya gitu ya Mbak ya. Biar tetap terlihat segar. Oke. Kalau misalnya saya gitu dengan sahabat PKK di rumah gitu Mbak. Kalau untuk melihat cemaran fisik nih kelihatan nih. Iya. Kelihatan Mbak, mau ketemu kerikilnya kah? Mau ketemu campuran rumputnya lah di kangkung misalnya. Kalau untuk cemaran kimia sendiri gimana caranya untuk bisa mengetahui ini Mbak? Iya. Jadi kalau cemaran kimia itu bisa dilihat dengan beda ya dengan tadi fisik ya. Kata Mbak Desi kalau fisik itu bisa dilihat secara visual. Nah kalau untuk kimia ini tidak bisa dilihat. Bisanya dibuktikan dengan adanya pengujian. Termasuk cemaran kimia juga ya Mbak? Ya, cemaran kimia ataupun biologi bisa dilihatnya, bisa dibuktikan dengan pengujian. Di program pasar pangan segar aman ini Mbak, untuk pengujian seperti ini apakah juga dilaksanakan gitu? Kemudian perlengkapan peralatannya gitu kan?
Kalau saya berpikirnya ini ke laboratorium nih, gitu kan pemeriksaannya gitu, Mbak Eka. Kalau misalnya untuk di program ini seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau untuk di kegiatan pasar segar, pasar pangan segar Aduh, aman, segar ikut-ikutan beli tadi ini Mbak Desi ya. Jadi pasar pangan segar aman, disingkatnya Pas Aman biar enak. Ya, jadi di Pas Aman ini ada kegiatan pengujian untuk residu pestisida dan formalin. Jadi pengujiannya lebih kepada pengujian untuk cemaran kimia. Nah, dilakukannya di pos pantau. Jadi di Pasar Margorejo ini terdapat pos pantau keamanan pangan. Di situ nanti ada petugas yang memeriksa keamanan pangannya menggunakan rapid test kit. Rapid test kit. Namanya rapid test kit. Jadi nanti pangan segarnya diambil sampelnya, kemudian diuji apakah mengandung bahan kimia atau tidak. Siapa petugasnya di sana yang memeriksa, Mbak? Ya, jadi di Pasar Margorejo itu ada dalam kegiatan Pas Aman ini ada namanya tim ICS (Internal Control System), di mana mereka adalah petugas dari Dinas Perdagangan yang memang bertugas di UPT Pasar Margorejo. Mereka yang melakukan pengujian, Mbak Desi, keamanan pangan. Di dalamnya ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Mitro, kemudian ada dari Dinas Perdagangan, kemudian ada dari Dinas Kesehatan dan ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Tim ICS tadi, Mbak, saya balik lagi ke tim ICS tadi. Selain tugasnya untuk memeriksa cemaran-cemaran yang tadi yang ada di bahan pangan lah yang di Pasar Margorejo, Mbak. Tugas mereka selain itu apa, Mbak? Tugas dari tim ICS ini selain memeriksa, mereka juga ada melakukan pengawasan lainnya ya. Jadi ada pengawasan terkait sanitasi hygiene, kemudian mereka melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada pedagang. Kemudian juga ada pendataan terhadap pedagang yang ada di Pasar Margorejo. Gitu, berarti banyak tugasnya dari tim ICS ini ya, Mbak ya. Iya benar. Nah, pendampingan yang dilakukan oleh tim dari tim teknis, tim teknis ke Pasar Margorejo itu bentuknya seperti apa, Mbak? Ya, jadi tim teknis ini setiap bulan diatur jadwalnya, mereka turun nih mendampingi tim ICS dalam melakukan pengawasan dan pengujian terhadap pangan yang beredar di Pasar Margorejo. Oke. Sekarang ke pengujian tadi, Mbak. Pengujian tadi dilakukan di pos pantau ya, Mbak ya. Yang diuji untuk di pos pantau itu apa saja, Mbak? Iya. Untuk sementara ini pengujian yang dilakukan masih terbatas kepada residu pestisida dan formalin. Cemaran kimia, Mbak Desi ya. Banyak sebetulnya namanya selain dua macam itu ya. Kalau untuk di PSAT itu ada juga pengujian logam berat. Selain pengawasan dan pengujian yang ada di Pasar Margorejo saat ini untuk Pas Aman ini, Mbak, selain dari tim teknis kemudian tim ICS, apakah ada tim lainnya juga yang bisa bergabung untuk melakukan pengujian dan lain-lain ini, Mbak? Iya, selain dari tim teknis di tingkat kota, ada tim pembina di tingkat provinsi, gitu. Dan dalam hal kegiatan Pas Aman ini, kita juga melibatkan tim paguyuban. Paguyubannya pedagang. Ya, pedagang ya, Mbak. Pedagang di Pasar Margorejo. Oke. Berarti memang seluruh masyarakat pasar itu sendiri, selain memang tim ICS, kemudian pedagang juga berperan aktif untuk bisa mewujudkan Pas Aman ini ya, Mbak? Betul sekali. Jadi perlu sinergi antara pedagang, kemudian pengurus pasar ya. Tadi ada tim ICS dan tentu saja butuh juga nih konsumennya. Iya.
Eh, Mbak Eka, untuk hasil pengujian nih, seandainya gitu, dari hasil pengujian yang dilaksanakan oleh tim ICS atau petugas lainnya gitu di Pas Amannya Margorejo, hasilnya ada yang positif misalnya, apa tindak lanjutnya, Mbak? Iya betul. Jadi pasti ya, kalau namanya kita melakukan pengujian pasti bakal ditemukan hal yang tidak kita inginkan. Betul. Karena kalau positif itu pasti berbahaya ya Mbak Iya. Desi ya. Jadi terkait yang temuan hasilnya positif, ini kemudian kita dari tim ICS melaporkan kepada tim teknis yang ada di DKP 3 terutama. Kemudian tim dari DKP 3 ini berkoordinasi dengan tim pembina di tingkat provinsi untuk dapat memfasilitasi pengujian laboratorium. Karena ya di DKP 3 Kota Mitro terkendala anggaran untuk pengujian lab. Biayanya mahal, Pak. Mahal banget memang. Sedangkan seperti kita ketahui bersama yang kalau misalnya pengujian dengan rapid test gitu kan, kita tidak bisa memberikan statement bahwa ini benar mengandung atau tidak ya Mbak Eka. Ini agak yang kesulitan kita untuk bisa memberikan edukasi lanjutan gitu ke pedagang ataupun ke produsen pangan itu sendiri ya Mbak Eka. Mbak Eka, terus bisa cerita sih Mbak, kemungkinan kalau seandainya dari bahan pangan gitu yang di pasar Pas Amannya Margorejo ini mengandung residu misalnya kayak gitu, Mbak Eka bisa cerita sedikit nggak gimana sih kok bisa ada bahan pangan yang mengandung residu dan lain-lainnya ini Pak? Iya. Jadi kalau untuk residu pestisida lebih ke pangan segar asal tumbuhan ya, PSAT. Adanya residu pestisida itu karena adanya penggunaan pestisida. Kita tahu sendiri bahwasanya tanaman supaya menghasilkan itu pasti ada serangan hama dan penyakit. Yeah. Nah, supaya petani tadi dalam usaha taninya berhasil, mereka menggunakan pestisida. Nah, pestisida yang tidak digunakan secara tepat ini akhirnya menimbulkan hasil panen yang mengandung residu pestisida. Begitu Mbak Desi. Oke. Sahabat PKK dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kita menggambarkan bahwa di Kota Mitro kita sudah punya pasar yang bisa menjalani program Pas Aman ini, Pasar Margorejo gitu. Mbak Eka, untuk sosialisasi sendiri Mbak Eka ke masyarakat gitu atau ke masyarakat pengunjung Pasar Margorejo bahwa Pasar Margorejo ini udah melaksanakan Pas Aman nih, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari DKP 3? Iya, jadi supaya masyarakat memahami adanya pasar pangan segar aman di Margorejo, itu ada spanduk ataupun banner yang memang dipasang di Pasar Margorejo atau di sekitarnya. Seperti ada spanduk yang dipasang di perempatan jalan dekat terminal. Oke. Kemudian untuk ke pedagang-pedagang sendiri Mbak Eka, yang untuk bisa memberikan pemahaman ke mereka gitu, seperti apa dagangan yang harus mereka siapkan gitu, terus keamanannya seperti apa gitu, gimana prosesnya untuk bisa memberikan pemahaman ke mereka? Iya, kalau pemahaman kepada pedagang itu sudah dilaksanakan di tahun 2023 ya Mbak Desi ya. Jadi para pedagang, terutama ini adalah pedagang segar ya, bukan yang dalam bentuk olahan. Jadi pedagang dari PSAT, dari pedagang PAH, kemudian pedagang ikan itu diberikan sosialisasi terkait keamanan pangan, bagaimana mereka harus memiliki namanya catatan asal usul dari produk yang diperjualbelikan tersebut. Ini agak sulit dan tidak terbiasa biasanya Mbak Eka
betul Ini sekali. pedagang-pedagang saya sendiri pun gitu kan, kalau namanya pencatatan dan lain-lain, kitanya agaknya males gitu untuk melakukan kegiatan pencatatan ini. Terus manfaatnya apa sih Mbak dengan melakukan pencatatan, kemudian apa namanya mengetahui lebih lanjut seperti apa gitu yang dari apa dan untuk bisa mendapatkan bahan pangannya ini Mbak. Ya, jadi pencatatan itu sebetulnya sangat penting ya, dan bukan hanya pedagang ya, kita sendiri masih ya Mbak Desi ya, Iya. masih mengalami kesulitan. Jadi pencatatan itu gunanya adalah untuk ketelusuran. Jadi ketika pangannya yang dijual itu ternyata mengandung bahan berbahaya, itu tim teknis terutama itu bisa melakukan ketelusuran asal usulnya itu dari mana adanya cemaran tersebut, apakah memang dari hulu ataukah ada di hilirnya, seperti itu. Oke. Jadi kita untuk mengetahui kalau misalnya bahan pangan kita itu aman, kita harus memilih dari mana nih Mbak Eka? Kalau saya sih mikirnya kalau bahan-bahan yang dari bahan pangan impor itu kan kayaknya sudah berkemas bagus gitu dengan di labelin yang keren gitu kan Mbak Eka. Lebih menggiurkan gitu dibandingkan dengan bahan-bahan pangan lokal Mbak Eka. Gimana Mbak? Lebih cantik Lebih ya cantik kalau ya. impor. Iya yang impor. Betul. Padahal kalau impor itu kan dari luar negeri perjalanannya jauh ya Mbak Desi ya, dibandingkan kalau kita beli lokal. Iya. Jadi kalau kita beli bahan pangan itu selama ini kayaknya lebih banyak deh ibu-ibu sudah mulai perhatian nih terhadap cara memilih bahan pangan yang aman itu. Kalau untuk asal tumbuhan itu mereka memilih bahan pangannya yang tidak mulusnya mencolok. Nah, kalau mulusnya terlalu mencolok itu mereka khawatir ada kandungan bahan berbahaya, residu pestisida. Jadi kalau untuk sayuran ibu-ibu di pasar itu sudah rata-rata mereka memahami, oh kalau milih sayuran itu yang ada bolong-bolongnya gitu. Pertanda kalau ulatnya itu masih mau makan. Kalau ulat mau makan berarti diharapkan kandungan pestisidanya tidak ada di dalamnya. Itu kalau untuk PSAT-nya ya Mbak ya. Kemudian juga pilih yang segar. Ya, jangan yang layu walaupun harganya biasanya lebih murah. Lebih murah. Seperti itu. Mbak Eka, berarti kan ada bahaya tuh dari bahan cemaran yang ada di dalam bahan pangan. Bisa jelasin sedikit nggak Mbak ke sahabat-sahabat PKK? Ya, bahaya cemaran itu kalau untuk fisik biasanya berimbasnya langsung ya Mbak Desi ya. Kalau misalnya nih ada orang lagi makan, misalnya buah ternyata ada debu, dia bisa mencuci atau langsung efeknya langsung gitu ya, bisa muntah. Nah kalau untuk cemaran biologi itu karena kimia mikroba itu biasanya orangnya mengakibatkan efeknya sakit perut, mules, diare bahkan seperti itu. Nah kalau untuk yang cemaran dari bahan kimia itu yang efeknya sangat panjang. Setelah terakumulasi sekian tahun di dalam tubuh, itu baru bereaksi. Itu menyebabkan terjadinya kanker. Untuk saat ini salah satu penyebabnya adalah penyebab dari penyakit degeneratif. Adanya kanker, gagal ginjal, seperti itu. Yep. Betul Mbak. Dan ini penyakitnya sudah jadi kalau dulu mungkin sedikit-sedikit ya Mbak. Kalau sekarang mungkin sudah banyak banget gitu. Misalnya penderita-penderita dengan penyakit degeneratif ini. Iya. Nah, apa yang sudah dilakukan lagi oleh tim teknis kah atau tim ICS atau teman-teman dari KP3 untuk bisa memberikan sosialisasi dan edukasi keamanan pangan kepada pengunjung pasar, Mbak? Iya. Jadi terhadap pengunjung pasar itu kita sering ketika tim teknis mendampingi tim ICS melakukan pengawasan itu kita juga mengingatkan pedagang ataupun konsumen untuk senantiasa memilih bahan pangan yang aman. Contohnya tadi ya yang pilih yang segar, yang tidak secara visual terlihat adanya. Kalau untuk di sayuran ada bolong-bolong, kemudian
Apa namanya, kalau untuk ikan kita menganjurkan supaya konsumen itu memilih yang insangnya masih merah, kemudian masih segar, perutnya tidak pecah. Kemudian kalau untuk yang asal hewan itu pilih yang ada, kalau untuk daging dipilih dari rumah potong hewan. Nah, kalau untuk PSAT ada nomor registrasi PDUK itu namanya Mbak Desi. Oke baik Kak. Kalau kasih edukasi langsung kayaknya nggak mungkin Mbak, karena memang pengunjung pasar itu kan nggak bareng, terus mereka juga nggak mungkin dikumpulin toh. Iya, Ya baik Kak. betul. Terus dalam bentuk apa ini edukasi sudah disampaikan untuk pengunjung pasar Mbak? Iya, jadi harapannya itu nantinya ada radio line ya Mbak ya. Ternyata selama ini dari tim teknis ngobrol dengan konsumen, mereka tidak paham bahwasanya ada edukasi yang dilakukan oleh pemerintah di Pasar Margorejo. Mereka tidak sempat nih untuk membaca banner ataupun spanduk karena mereka masuk pasar hanya mencari langsung ke tujuannya. Mereka mau mencari apa, mereka langsung gitu. Jadi harapannya nanti radio line ini bisa diaktifkan gitu ya di Pasar Margorejo, sehingga walaupun konsumen tidak sempat membaca, mereka bisa mendengarkan apa sih itu yang disampaikan, berita apa sih itu tentang apa, ada keingintahuan dari konsumen. Oke Mbak, tadi kita sudah membahas terkait pangan yang aman ya Mbak ya. Kalau pangan olahan kan kita sudah mengenal ada perizinan PIRT, ada lagi yang namanya izin dari BPOM gitu. Termasuk kalau seandainya ada makanan yang siap saji dan lain-lainnya dilindungi lagi nih dengan yang namanya SLHS, Sertifikat Layak Higien Sanitasi. Untuk pangan segar ini peraturan terkait izinnya seperti apa Mbak? Ya, jadi untuk pangan segar itu kalau untuk asal tumbuhan itu ada nomor registrasi PD ataupun PDUK Mbak Desi. Jadi kalau untuk PD itu untuk yang skalanya besar ya. Kalau untuk olahan kan tadi di BPOM. Nah ini kalau PD ini yang tingkatnya besar. Kemudian kalau yang untuk olahan seperti PIRT, maka untuk asal tumbuhan ini ada disebut dengan PDUK. Kemudian kalau asal hewan itu diharapkan ada, kalau yang dikemas tadi semuanya dikemas ya Mbak ya Mbak Desi ya. Kalau untuk asal hewan itu ada namanya NKV. NKV nomor kontrol veteriner. Oke. Berarti bukan cuma makanan yang berkemas nih, baiklah. Iya. Berarti yang juga yang dalam bentuk yang masih bahan pangan mentah yang seperti Mbak Eka sebutkan tadi juga butuh perizinan seperti itu ya Mbak. Jadi benar-benar pemerintah menjamin bahwa pangannya ini aman gitu untuk dikonsumsi masyarakat. Mbak Eka, untuk sahabat PKK dimanapun berada, mumpung ketemu Mbak Eka, kita minta tipsnya Mbak. Gimana cara memilih bahan pangan yang aman gitu, yang segar, yang aman? Ya, tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya Mbak Desi ya. Jadi kalau untuk pangan segar yang asal tumbuhan, pilihlah yang kalau yang dalam bentuk daun sayuran itu pilih yang terlihat ada bolong-bolong di gigi ulat gitu. Jangan terlalu mulus gitu. Ternyata yang mulus-mulus itu tidak baik juga ya Mbak Desi ya. Kemudian pilih yang dalam kondisi segar, tidak layu. Kemudian kalau untuk yang asal hewan, pilih yang memiliki dibedakan nih, terlihat secara visual itu memang masih segar. Demikian juga terhadap pangan asal ikannya ya, pilih yang masih segar. Kemudian tips lagi nih Mbak, buat semua sahabat PKK yang ada di rumah. Kalau kita di pasar kan kita nggak pernah tahu informasi tentang pemeriksaan apakah bahan pangan ini juga mengandung residu atau bahan pangan ini mengandung bahan-bahan kimia
berbahaya lainnya misalnya Mbak. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai konsumen kalau sampai rumah kita udah kadung beli nih Mbak, udah kadung beli sayur, udah kadung beli ikan gitu, apa yang harus kita lakukan biar sedikit banyak mungkin residunya berkurang Mbak? Ya, jadi kalau kita udah kadung beli sayuran kemudian timbul rasa penasaran, takut gitu ya, kok ada nggak bahan berbahaya di dalam sayuran yang kita beli, maka ketika kita mau mengolahnya terutama itu harus kita mencuci ya. Semua bahan pangan kan harus dicuci ya Mbak Desi ya. Dicuci dengan air bersih yang mengalir. Jadi bukan hanya air bersih, tapi juga syaratnya mengalir. Betul. Kemudian upayakan untuk merendamnya dengan air hangat yang dicampurkan garam ataupun soda kue. Ini harapannya ketika kita beli sayuran atau buah itu ada mengandung residu pestisida itu akan larut di dalam air hangat yang dicampur garam tadi. Setelah itu baru di kupas atau dipotong-potong seperti itu. Oke. Jadi catatan tuh buat seluruh sahabat PKK dimanapun berada. Terakhir nih Mbak Eka, apa sih yang ingin dicapai dengan adanya Pas Aman di Pasar Margorejo di Kota Metro ini Mbak? Ya, jadi yang ingin dicapai dari kegiatan Pas Aman ini harapannya nanti pedagang memiliki kepedulian terhadap keamanan pangan, kemudian konsumen juga cerdas dan cermat dalam memilih bahan pangan. Seperti itu. Tadi kalau untuk yang dikemas itu memiliki nomor izin registrasi PD atau PDUK, kemudian ada NKV, kemudian juga tadi terlupa ya Mbak Desi ya. Kalau asal hewan itu pastikan adalah memilih yang ASU, aman, sehat, utuh dan halal. Aman, sehat, utuh dan halal. ASU ya Mbak. Oke. Betul. Oke, ini ada apa sedikit apa singkatan lagi nih harus dihafal, ASU gitu kan. Oke. Baik Kak, mungkin ada slogan Mbak untuk kita semua terkait dengan keamanan pangan ini Mbak. Ya, jadi slogannya itu terkait pangan aman itu adalah, jadi slogannya if it is not safe, it is not food. Jika tidak aman, itu bukan pangan. Slogannya seperti itu ya Mbak Desi ya. Berarti kita harus benar-benar bahan pangan yang aman baru itu pangan ya Mbak namanya ya Mbak. Betul. Jadi kan kalau kita makan itu pasti ada tujuannya ya, supaya kita punya tenaga, ada vitaminnya, dan itu jangka panjangnya ya. Gitu. Jadi kalau tidak aman itu bukan pangan. Oke. Closing dong Mbak Eka. Selain apa harapan tadi sudah disampaikan sama Mbak Eka secara umum nih, secara program gitu. Mbak Eka sendiri deh. Gimana? Oke. Jadi penutupnya ya dengan pantun nih. Kita keren. main pantun ya. Oke. Jadi pergi belanja ke pasar Margorejo. Cakep. Tidak lupa membawa uang dan berdandan. Cakep. Untuk menjadi orang hebat di Kota Metro, pilih pangan yang berkualitas dan aman. Keren Mbak Eka. Sahabat PKK dimanapun berada, sudah panjang lebar kita ngobrol bareng sama Mbak Eka dari Dinas DKP 3 Kota Metro, yang dalam hari ini kita membahas tentang Pas Aman di Pasar Margorejo Kota Metro. Tadi terkait dengan perizinan lain-lain, Mbak Eka, di depan kita juga ada kopi keling nih Mbak Eka. Kopi keling seperti slogannya di Kota Metro, Metro Bangga Beli. Jadi Mbak Eka, kopi keling ini juga produksi dari UMKM di Kota Metro Mbak Eka. Dari Metro Selatan ya? Dari Metro Selatan ya Mbak Eka. Mbak Eka yang mau tahu ini. Bisa didapatkan oleh sahabat-sahabat PKK di pojok UP2K di stand Dekranasda Kota Metro. Baiklah Mbak Eka, sebenarnya masih banyak yang harus kita obrolin tentang Pas Aman ini. Mungkin nanti ada program-program ini untuk yang berkelanjutan ini Mbak Eka, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi. Semoga Mbak Eka tetap bersedia untuk membagikan ilmunya kepada sahabat-sahabat PKK di Kota Metro.
Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak Desi atas kesempatannya ya. Semoga yang kita sharingkan hari ini bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, demikianlah obrolan podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat PKK dimanapun berada. Sampai ketemu kembali dalam PKK Talks Poro Metro Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.